jam 3 sore, seperti minggu-minggu sebelumnya kita mau sharing-sharing, kita mau ngikutin seminar tentang produk, seminar kesehatan. Nah, jadi seperti yang udah dijanjin sebelumnya, kalau misalkan katanya di hari Sabtu ini kita mau ada tanya jawab produk dan lain-lain, teman-teman bisa nanya sepuasnya tentang produk. Mungkin harus konsumsi berapa saset, mungkin kalau misalkan saya kayak gini, boleh nggak konsumsi ini? Kalau misalkan saya kayak gini, boleh nggak konsumsi ini? Kalau misalkan saya konsumsi sudah rutin, tiba-tiba berhenti, boleh nggak saya konsumsi lagi? Habis makan obat, boleh nggak saya konsumsi ini? Habis makan langsung mau konsumsi, boleh. Nah, banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, hari ini jadi semuanya akan boleh teman-teman tanyain. Jadi nanti tinggal dijawab sama speaker kita hari ini, yang seorang dokter. Jadi setiap Sabtu ini emang speakernya dokter. Hmm, Tujuan acara ini dibuat emang biar teman-teman semuanya tahu tentang produk. Tapi sebelumnya mungkin uh, karena kan kita waktunya lumayan terbatas ya teman-teman. Jadi kayaknya pertanyaan mungkin kalau nanti banyak banget belum tentu bisa terjawab semua. Jadi harap sabar ya kan. Nanti masih ada acara-acara berikutnya kalau yang memang nggak bisa terjawab saya minta maaf dulu in advance. Jadi jangan bilang, oh pertanyaan saya nggak pernah dijawabin atau apa. Ya mungkin saya prioritasin yang lain dulu. Biasanya saya prioritasin itu pertanyaan yang sesuai dengan temanya dulu atau yang mungkin kira-kira banyak ditanyakan memang dan teman-teman harus tahu gitu kan. Tapi bukan yang pertanyaan yang nggak penting, nggak juga. Cuma mungkin kelewat aja, maafin saya gitu ya. Oke, langsung aja seperti biasanya teman-teman kita perkenalan dulu. Speaker kita hari ini seorang dokter pastinya dari Pekanbaru yang aslinya katanya bukan orang Pekanbaru, dari Jawa. Nah, jadi kemarin ini hari Rabu ada acara LOP, itu kebetulan beliau juga muncul sedikit, ya kan, teaser aja, karena kebetulan yang jadi speaker LOP hari Rabu kemarin itu istri tercinta. Jadi eh, beliau bantuin kemarin itu ada yang tanya tentang produk, tapi hari ini dia sendiri harusnya, ya kan, yang akan menemani kita semua, yang akan eh, mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan membantu menjawab dan akan membantu untuk sharing materinya beliau hari ini yang temanya 4 saset 5 sempurna part 2 karena lagi itu udah pernah. Oke, nah langsung aja saya spotlight. Nah, ini dia sudah hadir di layar teman-teman semuanya, sudah hadir Dokter Islami. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mas Angga. Makasih suara saya terdengar jelas, Mas Angga. Jelas sekali, Dok. Aman. Oke, Dok. Kayaknya nggak usah perkenalan lagi lah, Dokter Islami udah kenal semua harusnya ya. Dan lumayan eksis juga, salah satu dokter yang lumayan eksis digital ya. Jadi banyak konten-kontennya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman juga semua. Nanti mau TikToknya apa, Instagramnya apa, nanti tanya langsung deh gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung, mungkin kalau mau ada penjelasan sebelum materi boleh, mau langsung share materi juga boleh. Monggo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Angga yang sudah mengundang saya untuk sharing bersama kawan-kawan. Kita upgrade ilmu sama-sama ya. Kemungkinan mungkin ada beberapa informasi yang bisa saya terima dari kawan-kawan dan juga sebaliknya mungkin juga ada beberapa informasi yang memang bisa membantu kawan-kawan dalam intinya berbuat baik ya, membantu kesembuhan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui suatu produk dengan konsep menyeluruh ya, nanti akan saya terangkan. Dan konsep menyeluruhnya salah satu aspeknya yaitu 4 saset 5 sempurna, dan sebelumnya sudah dibahas. Yang part kedua ini konsepnya langsung kita contoh kasus ya, contoh kasus nanti kita akan bahas, kita coba kawan-kawan untuk menganalisis permasalahannya apa, kemudian perkiraan estimasi kebutuhan dari pasien itu berapa, dan cara minimnya seperti apa, itu nanti goal kita Mas Angga.
Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menyimak dengan baik. Mungkin itu, mungkin langsung saja tadi disampaikan Mas Angga. Yes, silakan. Izin saya share screen ya. Oke, selamat sore kembali kawan-kawan semua. Izin saya Dr. Islami akan sharing dengan kawan-kawan, kita diskusi sama-sama terkait konsep sehat ya, dengan topik 4 saset 5 sempurna bagian kedua ya. Nah, jadi quotes-nya saya tidak lupa mengingatkan kawan-kawan supaya memiliki harapan ya, memiliki goal, memiliki impian ya, karena for everyone who has help has hope ya, and everyone who has hope has everything ya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya kita sehat, kita mudah memiliki impian ya, dan kalau kita memiliki harapan, kita memiliki segalanya ya. Jadi nggak cuma sehat saja, orang sakit pun juga harus memiliki harapan untuk sehat. Karena jika kita sehat, kita memiliki segalanya. Oke, sedikit ya, kita scanning dulu ya kawan-kawan. Tipe-tipe yang ada hadir di Zoom kali ini ya. Yang pertama, mungkin contohnya seperti saya ya. Saya merasa healthy people ya. Saya merasa sehat, merasa belum perlu ya, karena saya juga masih aktif bekerja, pendapatan saya cukup untuk kehidupan saya sehari-hari dan untuk anak saya. Nah, di sini kawan-kawan harus mengerti, di dalam tubuh kita terjadi proses kerusakan yang terus-menerus. Nah, kalau kita tidak memperhatikannya, kita akan sakit pada the end of our life, kita akan sakit. Nah, bayangkan kita sehat, di usia-usia tertentu kita sakit, ini putus semua ya. Nggak ada pendapatan, nggak ada kesehatan, harapan berkurang, dan sebagainya. Jadi saya putuskan, saya harus sehat, saya harus aktif ya, saya harus misalnya masih bisa aktif di usia-usia senja saya, sehingga saya bisa merasakan kenikmatan hasil kerja jeripayah saya selama ini. Ya. Usia tua saya bisa jalan-jalan, usia tua saya nggak sakit, usia tua saya tidak menyusahkan anak-anak atau keluarga saya, sehingga saya putuskan untuk berubah, untuk jauh lebih sehat, gitu ya. Jadi kawan-kawan, jika ada yang sehat, maksudnya berjumpa dengan orang yang sehat, nah itu ya konsepnya. Pada dasarnya semua akan sakit, ya, semua akan mati. Nah, tetapi di usia-usia senja kita sakit itu kita eliminir, sehingga kita bisa hidup bahagia di usia senja ya. Oke, yang selanjutnya yang hadir di sini ya kemungkinan orang-orang yang sakit ya, yang orang sakit karena tadi punya harapan ingin sehat. Nah, jadi kawan-kawan, mindsetnya kalau orang sakit pertama harus diyakinkan dia harus punya tujuan, punya harapan, dia harus sehat. Kalau nggak punya dasar seperti itu akan susah. Harus kita yakinkan ya. Yang kedua, dia akan psikologisnya lemah karena dia sudah tidak bekerja, kemudian merasa tidak berdaya, psikologisnya jatuh ya. Apalagi sudah berobat kemana-mana, nggak ada penyembuhan dan biaya sudah habis banyak ya. Jadi ini salah satu yang harus kita bantu. Apa saja nanti saya sampaikan. Yang selanjutnya nih ya, orang sehat, orang yang punya wawasan tinggi karena ada dana yang cukup, dana yang besar, ingin kerja cerdas, ya, ingin kerja cerdas. Nah, tetapi kita harus menginvestkan di tempat-tempat tertentu, di bisnis-bisnis tertentu yang harus yakin dan jelas ya. Jadi ketiga ini, apa syaratnya supaya kita bisa sukses ini? Okay. All we need is keyakinan ya, harapan dan impian. Kawan-kawan kalau misalnya hadir di sini tidak ada keyakinan, jadi akan sia-sia. Jadi energinya nggak akan keluar.
Ya, saya harap yang ada di sini harus yakin, punya harapan dan punya impian untuk maju dan sukses dan sehat. Ya, itu syarat, maksudnya syarat ya, yang harus kita dapatkan dari pertemuan kali ini. Yang saya harap kawan-kawan miliki. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kawan-kawan, Anda bayangkan ya, kita berada di sini. Ya, kita berada di posisi orang yang sakit ya. Rasanya seperti apa? Tidak berdaya, kemudian melihat keluarga kita menangis untuk kita, sedih untuk kita, itu rasanya seperti apa? Coba Anda renungkan, Anda bayangkan di posisi seperti ini, yang sudah tidak berdaya lagi, ya. Nah, apalagi kita lihat yang di sini ya, orang tersayang kita sakit. Gimana rasanya, gimana sedihnya, gimana hancurnya orang yang kita sayang sakit ya, sehingga kita harus berjuang ya supaya kita tidak terjadi seperti yang di gambar ini ya. Kita bisa lihat ya berapa biaya yang harus kita keluarkan. Psikologis kita, nggak cuma kita, keluarga kita juga akan terpengaruh. Kalau di rumah sakit, maka seisi rumah akan ikut sakit. Nah, kualitas hidup juga jelek, nggak bisa jalan, buang air besar juga harus dibantu orang, sangat tidak menikmati ya. Nah, kemudian kalau kita sakit, jelas pendapatan kita berkurang, produktivitas kita berkurang. Sepakat ya, kita harus sehat, kita harus maju, ya, kita harus sukses. Karena kita sukses, maka kita bisa menyayangi orang-orang yang kita sayang, dan termasuk diri kita sendiri. Oke, itu pendahuluan ya. Jadi saya kasih konsep yang cukup ringan, yang mungkin kawan-kawan bisa adopt ya, sehingga bisa diduplikasi. Jadi konsep sehat itu simple ya, saya bikin sesimpel mungkin. Semua harus seimbang ya. Sel harus seimbang, sel harus baik ya. Apa yang menyeimbangkan ya? Kita harus ada zat-zat ya yang di dalam tubuh kita, atau senyawa-senyawa atau sel-sel yang lain ya di dalam tubuh kita, untuk melindungi kita dari serangan kerusakan, baik kerusakan dari dalam tubuh maupun dari luar. Oke, salah satunya untuk perusak sel ya, yang menyebabkan sakit, sel rusak akan menjadi berkumpul banyak sel yang sakit, sel yang rusak maka menjadi suatu penyakit ya. Penyebabnya salah satunya adalah oksidan ya, radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa kita temui, kita bernafas saja, tarik nafas, kita hembuskan, di dalam tubuh ada metabolisme, merubah oksigen ya menjadi karbon dioksida. Di situ salah satunya ada metabolisme yang menghasilkan radikal bebas, dan itu yang harus kita atasi terus-menerus setiap saat. Kalau misalnya kondisi kita nggak bagus, antioksidan alami dalam tubuh kita berkurang, atau ditambah antioksidan asupan makanan kita tidak ada, maka akan terjadi kerusakan sel. Nah, selanjutnya agen infeksi, bisa virus, bisa bakteri, bisa polusi, ya, bisa kotoran dan sebagainya. Kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita, akan berefek ke dalam sel yang akan merusak. Nah, jadi gimana caranya biar sel kita nggak rusak? Harus kita bikin antinya. Oksidan, antioksidan, agen infeksi, ya sistem imun. Ya, jadi kita tingkatkan antioksidan kita tingkatkan sistem imun kita, insya Allah sel kita akan terawat dengan baik. Nah, selanjutnya, kalau misalnya tidak seimbang, seperti apa dok? Misalnya ini ya, oksidasi berlebihan, infeksinya berlebihan, maka sel yang rusak. Nah, ini yang tadi yang dua yang saya bahas sebelumnya itu orang-orang yang sehat ya, supaya tidak sakit kita harus jaga. Nah dok, kalau udah sakit gimana? Nah, di posisi berarti sel rusak, jaringan rusak, organ rusak. Nah, harus gimana dok? Nah, lihat ya, kalau sel di posisi sudah rusak, maka sel harus diregenerasi ya, dengan sel yang baru membutuhkan nutrisi ya, membutuhkan nutrisi, dan ini harus kita cukupi supaya regenerasi selnya bisa maksimal, bisa bagus dan sempurna ya. Ini konsepnya ya, saya ulangi ya. Jadi oksidasi agen infeksi harus ditangkal dengan sistem imun yang baik dan antioksidan.
Yang selanjutnya, sel yang rusak kalau misalnya kita udah sakit harus diregenerasi sehingga sel akan seimbang dan sehat. Oke. Nah, apa itu antioksidan? Ya, kita udah banyak bahas ya. Ya, senyawa untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan sel melawan dari oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh kita. Di mana di dalam tubuh kita itu senantiasa melakukan metabolisme yang menghasilkan oksidasi ya, radikal bebas. Kalau misalnya radikal bebas ini berlebihan, terjadi stres ya, terjadi stres dan itu akan menyebabkan rusak. Nah, maksudnya apa dok? Kalau misalnya ini ya di slide ini ya, oksidan atau radikal bebas, yaitu radikal bebas terbentuk dalam tubuh ya, atau adalah bahan kimia yang dihasilkan dari proses metabolisme, termasuk pencernaan makanan dan penggunaan oksigen ya. Jadi oksidasi berlebihan atau penyebab radikal bebas ini tolong dicatat kawan-kawan ya. Penyebab radikal bebas tertinggi nomor satunya adalah glukosa, metabolisme dari gula. Jadi kawan-kawan sudah mulai kita harus aware terhadap konsumsi gula yang berlebihan atau karbohidrat non kompleks kayak nasi. Ya, jadi kawan-kawan harus memilih untuk suplemen gula diubah jadi karbohidrat yang kompleks dan kurangi asupan dari gula. Yang kedua, dari pencernaan makanan yang banyak menyebabkan radikal bebas yaitu garam. Ya, garam-garam di dalam tubuh metabolisme juga akan menyebabkan kelebihan garam juga akan menyebabkan peningkatan radikal bebas di dalam tubuh ya. Ingat, cukup dua itu aja kawan-kawan kurangi ya atau pantau sehingga kawan-kawan insya Allah jadi sehat. Nah, kemudian penggunaan oksigen. Nah, di dalam tubuh kita bernafas saja kita sudah mengeluarkan oksidasi ya. Apalagi yang kita hirup itu banyak polusi, polutan, udah kacau, hancur ya. Jadi misalnya kawan-kawan sekarang nih di Jakarta polusinya berantakan ya. Kemudian mungkin di tempat saya di Pekanbaru juga udah beberapa minggu ini kabut asapnya luar biasa. Nah, oksigen saja bisa menyebabkan radikal bebas, apalagi dengan polusi ya. Hati-hati, harus kita jaga yang kita hirup ya. Itu 3 pilar utama penyebab radikal bebas. Ya. Nah, ini asap rokok, asap kendaraan, paparan radiasi ya, zat beracun ya, logam berat ya. Dari pusat masuknya radikal bebas yaitu dari mulut ya dan hidung. Mulut ke pencernaan, ke usus, pernafasan ke paru-paru ya. Itu konsepnya. Oke, sistem imun sama yang udah banyak, nanti kita akan bahas. Oke, nutrisi. Nah, nutrisi kawan-kawan itu banyak ya. Yang dulu nutrisi yang sering kita kenal yaitu makronutrien. Apa makronutrien itu? Karbohidrat, protein, lemak, ya. Kemudian mikronutrien itu misalnya mineral, vitamin. Nah, kemudian yang lebih hebat lagi ada nanonutrien, di mana size-nya sangat kecil, ya dibuat sedemikian rupa sehingga langsung terserap oleh sel, langsung terserap oleh tubuh. Nah ini ya, nanti di topik kita akan bahas nanonutrien atau ukurannya Dalton ya. Jadi kawan-kawan biar mengerti dulu Dalton itu apa? Nah, Dalton termasuk nanonutrisi yang mudah diserap di dalam tubuh kita. Oke. Nah, jadi kapan kita sehat kawan-kawan? Nah, simpel aja. Kalau kita sehat ya harus seimbang antara oksidasi dan antioksidan. Kalau berlebihan tadi rusak. Nah, kemudian sistem imun yang efektif. Nah, sistem imun nanti juga banyak dipengaruhi oleh entry level tertentu ya, misalnya salah satunya di pencernaan. Nanti akan kita bahas. Jadi sistem imun harus baik. Ya, kemudian yang terakhir adalah regenerasi sel yang sempurna karena pada hakikatnya sel itu punya umur dan harus dihancurkan, diganti yang baru. Apalagi kalau rusak, apalagi kalau sakit harus diganti ya. Kalau nggak diganti, kerusakan yang berlanjut. Karena sel yang hancur, dia akan mengeluarkan radikal bebas juga yang akan merusak sel-sel sebelahnya. Jadi kalau sel rusak nggak segera diganti, akan merusak, akan merambat. Kayak kawan-kawan buah apel ya, apel busuk ditaruh di tempat apel yang lain, maka yang busuk akan menyebar sama. Karena dia akan mengeluarkan zat-zat tertentu, zat pembusuk ya, sehingga akan merusakin sel-sel yang selanjutnya ya. Ingat kalau sakit harus segera diobati
sehingga tidak parah, yang rusak tidak menyebar. Ya, itu konsep yang selanjutnya kawan-kawan. Oke, nah ini saya terangkan sedikit kawan-kawan video ya, di mana ini jalur dari gimana stem cell atau regenerasi sel itu bekerja. Ya, kalau misalnya ada organ, ada sel rusak, ya, maka sel tersebut akan mengeluarkan zat tertentu. Zat tertentu akan keluar ke darah, zat tertentu tadi akan dialirkan darah menuju sumsum tulang, memberi sinyal. Nah, di sumsum tulang akan dengan proses tertentu akan mengeluarkan stem cell. Stem cell keluar di dalam darah menuju tempat di mana sel itu rusak, sehingga sel yang rusak tadi segera diregenerasi. Ini videonya ya, kawan-kawan perhatikan. Nah, jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya ada sel yang rusak, kita bisa detek di dalam sel darah, di dalam darah ya, Mak, di dalam darah. Misalnya contoh ada gagal ginjal, terjadi peningkatan ureum kreatinin. Nah, itu dia. Kerusakan sel ginjal bisa menyebabkan peningkatan ureum kreatinin yang akan masuk ke dalam darah. Nah, mungkin ureum kreatinin ini bisa menstimulasi sumsum tulang untuk regenerasi. Nah, itu salah satu contoh ya untuk kawan-kawan mudah mengerti ya. Kita lanjutkan. Nah, ini di sumsum tulang, dia akan merangsang stem cell untuk dikeluarkan. Nah, stem cell yang ada di sumsum tulang ya akan diminta keluar ya oleh rangsangan dari zat-zat rusak yang dikeluarkan oleh sel yang rusak. Seperti itu ya kawan-kawan ya cara kerjanya ya. Jadi dan itu butuh waktu dan proses regenerasi itu butuh waktu, apalagi stem selnya kita kekurangan, banyak yang rusak di dalam tubuh kita sehingga stem cell tidak bisa mengejar memperbaiki atau meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Apalagi dengan bertambahnya usia, maka stem cell akan berkurang. Ya, itu faktor-faktor yang nanti akan mempengaruhi kenapa regenerasi tidak bisa cepat ya. Memang butuh waktu, kemudian di dalam tubuh kita memang ada sel-sel yang memang sudah waktunya rusak, ditambah ada penyakit-penyakit yang mungkin kita tidak tahu dan itu harus diganti. Nah, apalagi penyakit yang sudah jelas ya. Jadi stem cell akan kerja keras, apalagi kalau stem cell-nya tidak dinutrisi dengan baik, maka regenerasi tidak terjadi. Oke, jadi itu ya kawan-kawan sedikit ya, langsung kenapa kok banyak sel-sel rusak ya di dalam tubuh kita sekarang ya, karena di dunia modern jelas makan nggak teratur ya, makanan jelek-jelek ya, konsumsi makanan yang nggak bagus ya, kemudian tekanan tinggi ya, di mana tuntutan masyarakat, tuntutan hidup, kemudian tuntutan pekerjaan itu sangat tinggi, sehingga menyebabkan kita stres, kemudian ditambah kehidupan modern banyak polusi yang
jelas mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian salah satu penyebab lain di mana regenerasi sel itu sangat aktif pada saat istirahat. Nah, di mana kalau misalnya kita tidurnya kurang, ya tidur sering begadang, maka juga regenerasi sel tidak terjadi dengan baik. Ya, kemudian apalagi malas makan nutrisi ya, makan 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian jarang olahraga ya, apalagi makanannya yang tidak ada variasinya ya, itu aja sehingga nutrisi tidak tercukupi. Nah, ini permasalahan kita, sehingga dari permasalahan ini sel kita mudah rusak ya, sel rusak, jaringan rusak, organ rusak, nampak di dalam tubuh kita sehingga terjadi suatu penyakit ya, gejala sign and symptomnya langsung nampak ya. Oke. Nah, ini kita coffee break sedikit ya. Kita tarik nafas dulu kawan-kawan, mohon maaf, kita coffee break sebentar. Kawan-kawan bayangkan betapa indahnya hidup kita di keluarga AFC ini. Kita keluarga saling support, saling dukung. Ini ada video ice breaking kita sambil nanti melanjutkan materi selanjutnya. Kalau misalnya ada kawan-kawan di sebelah, kita duduk sama-sama, kita gandeng sambil kita bayangkan. Video ini saya ambil di YouTube dari Anissa. Mungkin kalau misalnya yang punya videonya menonton, saya ucapkan terima kasih. Kredit saya buat beliau, dan ini saya putar untuk menyemangati kita berhenti sejenak mensyukuri ya apa yang kita punya, kemudian kita berjuang bersama-sama. Tidak mudah, memang hidup ini tidak mudah, tapi dengan adanya support, dengan adanya keluarga, dengan adanya AFC ini, kita maju sama-sama ya, kita belajar sama-sama, kita sehat sama-sama, kita sukses sama-sama. Yuk kita dengarkan. Oh, nggak ada suara ya kawan-kawan ya? Sebentar. Oke. Oh, mungkin settingan saya ya. Oke, kita skip aja ya kawan-kawan ya. Intinya gini ya, kawan-kawan, hidup tidaklah mudah ya. Majulah walau tertatih ya. Walaupun sedikit demi sedikit, jangan putus harapan, karena harapan itulah yang menguatkan kita. Memang hidup nggak mudah ya, memang hidup nggak mudah. Tapi kalau kita nggak menapak, kita nggak berjalan, kita nggak akan sukses ya, nggak mudah. Tapi tetap yakin kepada diri kita, yakin ada harapan, ada orang baik, dan kawan-kawan nggak salah bergabung di AFC ini, di mana kita saling bantu-membantu ya, leader-leader kita pun membantu kita ya. Dan saya rasakan itu, banyak yang saya rasakan. Ya mungkin itu ya, banyak-banyak mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri kita akan menjaga dan mudah bangkit ya teman-teman. Oke,
Ya, itu ya kawan-kawan. Maaf, next mungkin saya update, saya cek ulang videonya nggak masuk suaranya, maaf. Ya, lanjut kita ke materi saja. Tadi ya gampang sakit karena 4 hal ini langsung. Nah, oke. Kita masuk ke materi 4 saset 5 sempurna. Saya kawan-kawan perhatikan dengan seksama karena langsung ke studi kasus ya. Kita lihat ya. Nanti jawabannya setelah kawan-kawan mencoba menganalisis, nanti setelah dianalisis kawan-kawan di keep in mind dulu ya, jangan dijawab nanti apakah jawabannya sama dengan saya. Nah di situ ya kita belajar sama-sama. Nah ini lihat kemungkinan ya mungkin penyebabnya adalah aliran darah yang nggak bagus ya. Aliran darah yang nggak bagus salah satunya kencing manis ya. Kencing manis juga menyebabkan pergerakan dari sel darah putih atau sistem imun itu nggak berjalan dengan baik, nggak bisa menempel ke tempat yang terinfeksi, tidak bisa mencapai daerah-daerah yang terinfeksi sehingga lukanya tidak bisa diisolir dengan sistem imun, lukanya terus-terus membesar. Nah, kemudian karena aliran darah nggak bagus, ya sehingga luka regenerasinya juga tidak berjalan dengan baik ya. Ini ya, oke lihat di sini berarti ada permasalahan di darah ya, aliran darah nggak bagus. Kemudian ada permasalahan ini selnya banyak yang rusak, harus banyak diregenerasi. Ya, kemudian kira-kira ini kan ada barrier kulit yang hilang, kemungkinan mudah infeksi. Berarti sistem imun juga harus kita tingkatkan. Ingat, kencing manis ya, salah satu penyebabnya atau seluruh penyakit yang ada disebabkan oleh pencernaan yang nggak bagus ya. Jadi pencernaan yang kotor sehingga kotoran-kotoran yang harusnya nggak diserap itu terserap ke dalam darah. Salah satunya mungkin gula. Ya, gulanya berlebihan, gula yang banyak tertempel, ususnya nggak bagus ya sehingga penyerapan gula juga berlebihan. Ya, ususnya harus diperbaiki sehingga penyerapan nutrisi yang ada di dalam usus kita yang menuju ke darah juga bagus. Berarti usus harus kita perbaiki, sistem imun harus kita perbaiki, regenerasi sel harus kita perbaiki, aliran darah harus kita perbaiki. Ada 4 poin dan semuanya ada 4 titik ya, ada 4 titik. Nanti kawan-kawan, nanti apa yang saya sampaikan ada 4 titik ya. Oke. Ya, ini sama ya. Udah lukanya infeksi ya. Kemudian sel banyak yang rusak. Nah, kawan-kawan lihat dari sini kawan-kawan bisa memprediksi permasalahan apa saja ya. Jelas aliran darah, infeksi atau sistem imun, ya. Kemudian sel banyak yang rusak harus diregenerasi. Kemudian penyebabnya seluruh penyakit adalah usus. Ususnya harus diperbaiki ya. Ada 4 poin juga. Nah, sama ini ada 4 poin juga ya. Oke, sama ini luka yang busuk ya. Sudah terjadi regenerasi ya, permasalahannya sama di 4 poin juga. Oke, kita bahas sekarang ya. Ingat si biru ya, SOP Subarasi ya. Nah, SOP Subarasi itu bekerjanya konsepnya 2, memperbaiki kualitas darah dan regenerasi. Itu ya konsep. Kalau misalnya penyakitnya berhubungan dengan darah ya, itu kawan-kawan ingatnya SOP Subarasi. Ya. Kalau penyakitnya berhubungan dengan sel banyak yang rusak, berarti regenerasi. Ingatnya Subarasi. Nah, itu ya, darah dan sel rusak, penyakit di dalam darah, kemudian sel-sel banyak yang rusak, ingat Subarasi. Oke, paham ya? Kenapa? Karena di SOP Subarasi ada triple peptide, ya, ada marine placenta dari Oncorhynchus ya, kita salmon di Hokkaido, kemudian ada sarden peptide ya. Nah, dua ini adalah nutrisi stem cell yang luar biasa ya. Ingat, telur jadi ikan ya, dari satu sel telur itu bisa berubah jadi ikan ya, bisa membuat mata, membuat sirip, membuat otot dari badannya ya, dari satu sel. Nah, ingat ya. Sehingga di dalam tubuh kita juga kalau misalnya di nutrisi stem cell-nya yang kerusak, sel-sel yang rusak akan bisa diganti dengan baik ya. Nah, oke ya, itu regenerasi. Nah, kita lihat lagi fluid flow. Nah, fluid flow ya sudah diteliti ya.
patennya sudah ada. Saya sudah cari tadi di Google, patennya ada. Kawan-kawan harus melihat, mencoba nyari di Google patennya, kawan-kawan pelajari. Ya, kawan-kawan print, sehingga kalau misalnya ada orang medis, orang apa, itu tunjukkan. Ya, itu cara salah satunya. Suruh baca. Ya, nah, di mana fruit flow ini dia antioksidan. Ingat tadi permasalahan di dalam darah, ya, makanan, apalagi glukosa di dalam darah terjadi oksidasi ya. Metabolisme terjadi sisa-sisa atau oksidasi atau radikal bebas. Nah, penangkalnya adalah antioksidan. Sehingga kualitas darah kita akan diperbaiki. Ya, itu dia. Penyakit metabolisme, ya biasanya darahnya bermasalah, kemudian masuk ke target organ yang bermasalah, maka disitulah peranan darah yang harus kita perbaiki dari radikal bebas tadi ya, dilawan oleh antioksidan. Yaitu konsepnya ya kawan-kawan ya. Regenerasi darah diperbaiki dengan antioksidan. Ya. Kenapa kok oksidasi ini berbahaya, Dok? Nah, jadi gini, oksidasi atau radikal bebas ini ibaratnya mobil itu kan harusnya rodanya ada 4. Ya. Nah, maka dia karena proses tertentu dia mengangkut zat-zat tertentu di metabolisme, ada bannya diambil. Nah, diambil karena butuh bannya, ada yang diambil. Nah, yang mobil yang satu ini tinggal 3 rodanya. Nah, dia tetap jalan di pembuluh darah. Nah, pas pada saat jalan, seluruh yang dilewatinya akan ditabrak. Nah, jadi sel-sel akan rusak. Nah, itu dia radikal bebas. Dia merusak semua. Nah, contoh misalnya, Dok, oksidator terkuat tadi gula ya. Nah, Dok, kalau misalnya ada makan berlemak, Dok, ada diet keto, Dok, lemak-lemak, kok nggak apa-apa, Dok, padahal kan kolesterol. Nah, ini ya masalahnya. Ya. Kalau misalnya nasi terlalu banyak, oksidasinya tinggi, radikal bebasnya banyak, nah masuk lemak. Lemak yang baik kalau teroksidasi jadi jahat. Ya. Jadi saya sudah menerapkan makanan sehat. Di pagi hari saya sarapannya tanpa nasi, saya protein. Ya. Atau kalau kawan-kawan makan kira-kira lemaknya banyak, hati-hati sama manis. Nasinya jangan banyak. Kenapa? Lemak yang baik tadi bisa jadi jahat. Apalagi lemaknya memang dari awal sudah jahat. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Bahayanya radikal bebas. Seluruh sel yang dialiri darah akan rusak kalau misalnya radikal bebasnya terlalu tinggi. Oke, nah tadi saya terangkan nanonutrisi, dilihat ya di sini ada yang luar biasanya, ada size-nya 600 Dalton ya, kecil sekali. Nah, kemudian ada 7 aktif ingredient lainnya, saya terangkan. Marin placenta, sardine peptide, fruit flow ya, tadi udah kita bahas, chondroitin untuk jaringan sendi ya, chondroitin, asam amino, tadi ada banyak ya, ini asam aminonya sudah cukup lengkap ya, banyak. Yang kemarin kalau misalnya kawan-kawan bahas ada triptofan, salah satu prekursor hormon melatonin untuk tidur, mood dan lain sebagainya. Ya, nah ada asam amino ya, asam aminonya tadi di tabel tadi ada kolagen supaya membentuk sel itu ada jaringan ikatnya, salah satu jaring ikat supaya badannya bagus, supaya misalnya kayak contoh kulit itu kencang, dibutuhkan kolagen ya. Nah, di dalam SOP juga ada L-glutathione, ini salah satu antioksidan terkuat ya. Ya, jadi sudah ada. Kemudian asam nukleat, ini kan penting untuk DNA kita. Jadi memberikan suplemen untuk mensuplai pembentukan DNA ya. Kemudian elasin sama ya, hampir sama kayak kolagen, sama serat-serat untuk jaringan ikat. Kemudian asam hyaluronat di cairan-cairan ya, terutama cairan sendi ya. Makanya kalau ada yang sakit pinggang, sakit sendi-sendi juga bisa terbantu karena ada kandungan asam hyaluronat. Oke, ini proteinnya. Nah, ini kawan-kawan harus belajar ya. Intinya dari semua ini dia akan memperbaiki kualitas darah dan regenerasi. Jadi kawan-kawan nggak usah bingung, nggak usah menghafalkan semua. Tapi kalau di rumah kawan-kawan belajar paten fungsinya, kawan-kawan baca. Nah,
Tapi kesimpulan konsep yang saya berikan yaitu SOP Subbarasi kuat di memperbaiki kualitas darah dan regenerasi. Hal-hal penyakit yang berkaitan dengan kualitas darah cocok dengan SOP. Hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan sel paling cocok dengan ada dua poin utama ya di situ. Nah, kita rehat sebentar, tarik nafas. Kita sudah bahas SOP. Ya, SOP Subbarasi sudah clear dengan dua konsep, darah dan regenerasi. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ingat, seluruh penyakit di dalam tubuh kita berasal dari usus, ya. Ya, bahkan usus sempat saya sebut, sempat referensi juga dari buku-buku ya, jurnal-jurnal, bahwasanya usus adalah otak kedua. Kenapa? Saking banyaknya metabolisme yang terjadi di dalam usus, ya itu. Oke, banyak efeknya menyeluruh ya, bisa ke otak, psikologi, sistem imun ya, seluruh organ ya, semua bisa dipengaruhi oleh usus kita. Nah ini, awas, semua penyakit yang Anda derita bisa jadi bersumber dari usus. Ingat, pengobatan holistik, kawan-kawan ingat, pengobatan holistik, seluruh penyakit ya, ingat, perbaiki ususnya dulu sehingga zat-zat yang nggak bagus nggak menambah terserap ke dalam darah sehingga terjadi kerusakan yang terus-menerus. Kalau misalnya ususnya kita perbaiki sehingga nutrisi, asupan nutrisinya bagus, zat-zat yang jelek nggak masuk, maka darah akan ikut bagus juga. Ya, itu konsepnya. Nah, ini kawan-kawan, nah ini usus kotor. Kalau kanker nih, tengok ada jamur, ada plak, ya ada hitam ya. Ya, ini toksin dan sebagainya ini. Jadi kalau misalnya udah kanker usus, kita kasih nutrisi, usuk-usi, kadang diare. Kenapa? Ini kotor kali. Ini kemungkinan bakteri baiknya akan membersihkan ini, ya, akan membersihkan pelan-pelan sehingga terjadi reaksi, bisa diare, bisa sakit, ya. Nah itu tetap tenangkan, yakin karena pada orang sehat, sehat tidak ada efek sama sekali ya, tidak ada efek yang menyebabkan diare. Tapi kalau dia diare berarti sebenarnya ada masalah dalam ususnya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini sedikit aja. Nah, ini usus apa? Nah, ini kanker payudara, khusus di kanker payudara ini sekali kawan-kawan. Salah satu penyebab kanker payudara, salah satunya adalah lemak ya, konsumsi lemak yang berbahaya. Nah ini lemak lengket, ini lemak bisa bertahun-tahun nempel di sini, lemak yang jelek yang udah jadi bau, udah jadi sampah ini diserap. Nah ke dalam darah, nyari oksidasi berlebihan, nyari tempat tertentu ya di dalam tubuh yang lemah. Ya kalau lemak salah satu terlemah yang mudah berkawan yaitu lemak di dalam payudara sehingga bisa terpengaruh ya itu. Nah, kanker payudara ya kan diobatin kanker payudaranya. Kita lihat ususnya kotor gini ya. Jadi kawan-kawan nggak, kalau misalnya pengobatan kawan-kawan harus konsepnya holistik ya. Nggak cuma ngobatin di kankernya saja, tapi siapa tahu penyebabnya memang dari usus ya. Tetapi saya ingatkan kembali bahkan seluruh penyakit di dalam tubuh kita itu berasal atau awal mulanya dari usus. Oke, nah ini ya, ingat gimana cara memperbaiki usus, yaitu dengan bakteri baik ya. Dimana bakteri baik ini melawan bakteri buruk yang ada di dalam usus kita. Nah, gimana peranannya, mekanismenya seperti apa? Nah ini, kawan-kawan bisa lihat di sebelah kiri yang ini ya. Nah, ini usus bagus ya, bakteri baiknya banyak, bakteri sedikit, bakteri jahatnya dilawan, dikonter ya, defense ya, sehingga bakteri yang jahat itu sedikit. Nah, oke, peranan probiotik di sini ya. Nah, kemudian probiotik juga ada beberapa zat-zat tertentu, zat-zat racun itu dicerna dulu oleh oleh probiotik ya. Salah satunya mungkin triptopan ya, banyak ya, ada
protein-protein tertentu yang memang nggak bisa langsung dicerna, dibantu dulu oleh bakteri baik sehingga mudah dicerna jadi bahan kecil-kecil. Ya. Kemudian kalau misalnya probiotik bagus, bakteri jahatnya sedikit, nih barier usus akan bagus. Ya, barier usus akan bagus sehingga zat-zat yang masuk itu sedikit, kemudian alergen-alergen itu juga sedikit ya. Misalnya contoh ada bakteri yang jahat itu masuknya cuma sedikit, sehingga sistem imun yang melawan bakteri jahatnya itu sedikit, yang keluar sedikit. Ya. Sistem imun kita nggak capek. Ya, kalau sistem imun kita nggak capek melawan atau memperbaiki usus di dalam memperbaiki usus, maka sistem imun di tempat lain akan terjaga dengan baik. Contoh, sudah di ususnya mengeluarkan 1000 prajurit, ya 1000 prajurit. Karena ini sedikit, 1000 prajurit dikeluarkan. Totalnya kita ada 10.000. Nah, 9.000 lagi bisa dia beredar ke seluruh tubuh untuk menangkal, mungkin di pernafasan, mungkin di kulit. Nah, itu dia sistem imun sehingga terjaga dengan baik kalau kita menjaga usus. Ya, nggak gampang sakit, nggak gampang alergi, nggak gampang autoimun. Oke, kita lihat sebelahnya. Bakteri jahatnya banyak, probiotik nggak ada, ususnya meradang, terjadi leaky gut ya, terjadi celah ya, sehingga bakteri banyak yang masuk. Lihat di sini, sistem imun dihabisi, maju semua, capek dia, sehingga pertahanan di tempat lain hilang. Mudah autoimun, mudah kanker, mudah sakit yang lain, hanya karena kita nggak jaga usus. Nah ini ya, kawan-kawan, mohon diperhatikan. Oke, nanti kita akan bahas kalau misalnya ada pertanyaan ya. Oke. Nah, jadi the road to health is paved with good intestine ya. Jadi kesehatan bisa kita dapat kalau kita jaga usus kita dengan baik ya. Nah, oke, kita maaf ya ini saya belum sempat tutup matanya, izin kalau misalnya ada orang yang bersangkutan, saya mohon maaf ya. Saya jadikan contoh. Nah, di sini ingat, di sini ada case ya, case ada benjolan. Ya, bisa tumor, bisa kanker ya. Ingat benjolan sistem imun ya, sistem imun. Kemudian sistem imun salah satunya natural killer cell. Nah, oke. Kemudian kira-kira sel yang rusak banyak enggak? Ini bagus ya, sel-sel yang rusak kira-kira nggak terlalu banyak nih. Kulitnya bagus, itunya bagus ya, kecuali ada busuk dan sebagainya. Ini regenerasinya sepertinya nggak terlalu banyak ya, lebih banyak di sistem imun, natural killer cell-nya. Nah, kemudian penyebab dari tumor, kanker, atau tadi kan kemungkinan bisa jadi dari ususnya. Berarti ususnya harus kita perbaiki ya. Jadi dominan di sistem imun dan usus. Untuk regenerasi tidak dominan. Nah ini ya, kawan-kawan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Nanti konsepnya 4 saset 5 sempurna di sini. Nah, oke, lanjut. Nah ini ya terjadi tumor atau cancer, ya, benjolan, sistem imunnya nggak bagus, natural killer cell-nya nggak bekerja dengan baik sehingga terjadi seperti ini ya. Oke, konsepnya sama kayak tadi, sama ya, sama kayak tadi ada luka. Oh kalau misalnya udah ada luka gimana dok? Nah berarti harus diregenerasi. Nah ini kemungkinan bisa seimbang antara kebutuhan ucukusi sama subarasi bisa seimbang karena sudah ada luka menganga, ya harus diregenerasi. Ya, oke. Nah ini sistem imun kulitnya gimana nih dok? Kulitnya banyak yang rusak nggak? Banyak kan, harus diganti. Sel kulit ini harus remaja lagi. Kalau nggak remaja, nah berarti regenerasi perlu. Autoimun kan ini salah satunya ya. Berarti sistem imunnya juga bermasalah. Nah, usus juga bermasalah tadi ya. Berarti usus, regenerasi, autoimun, ya diperbaiki, darah juga diperbaiki. Berarti ini imbang antara suba dan utsu seimbang. Boleh juga lebih tinggi karena ini kasusnya lebih banyak sistem autoimunnya. Kita boost 5 sempurnanya, 3 utsukusi, 2 suba. Ya itu konsepnya seperti ini ya. Kita bahas sama ya. Ada luka berarti regenerasi. Tumor berarti sistem imun harus kita perkuat ya, itu konsepnya. Ini sama ya. Oke. Nah, ini sama, ada kerusakan. Oke. Nah, jadi dok gimana kok bisa terjadinya kanker? Saya bahas sedikit ya. Kanker ini ada perubahan di kromosom, di DNA, di inti sel. Nah,
penyebab kerusakan inti sel ini sama lagi tadi, adalah oksidasi. Ya, radikal bebas yang masuk ke dalam mitokondria, mitokondrianya rusak, kemudian masuk juga ke inti sel. Nah, inti sel juga nanti dirusak, DNA-nya rusak. Kalau DNA-nya nggak diperbaiki, rusak terus, kelamaan bisa terjadinya perubahan, terjadinya mutasi genetik, ya, sehingga terjadi kanker. Ya, hati-hati. Oksidasi juga penyebab kita terjadi kanker, ya. Jadi antioksidan itu sangat penting untuk mencegah kita tidak terjadi kanker. Oke, ini teorinya. Jadi ada mutasi, ya, tadi udah saya terangkan, terjadi kerusakan oleh karena oksidasi, nggak diperbaiki, sehingga genetiknya berubah, kemudian jadi cancer, ya, mutasi. Kemudian terjadi ada gangguan di mana di dalam siklus sel, ya, ada berkembang biak, ada berganti. Nah, siklusnya, kalau misalnya dia tidak berkembang biak, selnya tidak membelah, itu dia di stop. Nah, di stop, tidak berkembang biak kalau dia nggak dibutuhkan. Nah, di sini terjadi rusak, ada kromosom yang merusak, sehingga dia nggak bisa berhenti ngerem, dia produksi terus, sehingga kanker itu bisa cepat membesar. Ya, tumor juga harusnya selnya jadi 1, dia jadi 10. Ya, itu ya. Ini salah satu teorinya. Nah, teori yang selanjutnya, sel itu punya nyawa, punya usia. Nah, usianya contoh 100 hari. Di mana kalau lebih dari 100 hari, dia itu harus diganti sel yang baru. Nah, di tumor atau kanker terjadi kerusakan terkait itu tadi, apoptosis namanya. Sel yang harusnya rusak itu diganti melalui proses apoptosis, ya. Proses apoptosisnya ini terganggu. Jadi sel yang rusak itu nggak diganti terus-terusan. Ya, contoh analoginya, kalau misalnya kita menyetir udah satu harian, udah ngantuk, harusnya diganti dengan supir yang baru. Dia enggak, karena dihalangi, yang ganti dihalangi, ya. Dia tetap nyetir terus nabrak. Nah, di situ akhirnya terjadi cancer, ya, di mana sel yang harusnya mati, metabolisme di dalam selnya itu berantakan, kacau. Ada yang salah sehingga terjadi mutasi nanti. Nah, itu, ya. Salah satunya penyakit kronis, ya. Hati-hati kalau misalnya kawan-kawan punya sakitnya menahun, apalagi ada lukanya mohon maaf diobati dengan tidak baik. Contoh paling banyak patah tulang terbuka, kemudian berobat terinfeksi, nggak diituin dengan baik, nggak terobati dengan baik, infeksi kronis sehingga terjadi cancer, ya, hati-hati. Kanker tulang banyak dari situ. Oke, ini, ya, selnya, ya. Kalau sel akan menekan, akan menginfiltrasi, ya. Kalau kanker bisa menginfiltrasi ke seluruhnya. Oke. Nah, ini video lagi kawan-kawan, gimana peranan natural killer cell, ya. Natural killer cell itu salah satu sel darah putih yang ukurannya besar, dia jumlahnya nggak terlalu banyak, ya. Dia beredar ke seluruh tubuh, ya. Kalau misalnya karena bentuknya besar, dia slow. Ibaratnya kalau kita perang itu dia tanknya itu harus jalannya bagus supaya tanknya itu sampai ke tujuan, ya. Kalau nggak digerakkan tanknya, ya nggak gerak dia. Nah, jadi kalau kita aliran darah nggak bagus, salah satunya kurang olahraga, tanknya itu di garasi, ya. Natural killer cell itu menempel banyak menempel di dinding pembuluh darah, nggak beredar. Nah, kalau nggak beredar, kalau misalnya ada sel yang harusnya mati atau tumor atau kanker, dia nggak kedetek, sehingga terjadilah kanker, ya. Ini kawan-kawan bisa dilihat. Ini natural cell, ya. Nah, dan kawan-kawannya. Ini ukurannya besar. Ini sel-sel yang ukuran besar. Ya, sel-sel yang ukuran besar. Salah. Nah, ini yang kecil. Ya, antibody. Ya. Nah, ini, ya, beredar ke seluruh tubuh.
Kalau kita jarang olahraga, dia akan nempel aja di minimum darah. Pada saat dia beredar ke seluruh tubuh, ada tumor. Nah, ada tumor, nah dia akan, nah ini kawan-kawan. Nah, kalau aliran darah nggak bagus, NK sel nggak akan sampai ke sini. Nah, langsung dihancurkan. Nah, inilah memang fungsi dari natural killer cell adalah menghancurkan sel tumor dan sel-sel yang harusnya sudah mati. Oke ya, di situ ya kawan-kawan sudah bisa melihat di mana NK sel bekerja. Oke, terus apa produknya salah satu? Kita bahas di Utsukushi ya. Oke, nah Utsukushi paham ya kawan-kawan? Di sini ada salmon mild DNA ya dari ikan Oncorhynchus ya, kita salmon, dan ada Takara kombu fukoidan ya. Takara kombu fukoidan ini nutrisi langsung untuk natural killer cell, dan ada 2 probiotik yang untuk melindungi usus ya. Tadi ya, ada nutrisi untuk natural killer cell, ada 2 probiotik terkuat untuk membersihkan dari usus ya, dan 8 zat aktif lain ya. Nah, oke ya. Itu kuncinya itu di samping memang ada beberapa fungsi lain ya, tapi konsepnya usus, sistem imun, tumor, cancer gitu ya. Usus, sistem imun, tumor, cancer itu Utsukushi. Yang berkaitan dengan benjolan, berkaitan dengan usus itu Utsukushi ya. Ini ada tambahan baru ya, black garlic, antioksidannya tinggi juga, sama untuk memperbaiki sel darah, kualitas darah juga ya. Ada L-glutaton juga, ada vitamin D, viskolagen ya, dan ada bakteri tadi ya, ada bakteri yang sebelumnya 2 jadi 3 ya di Utsukushi 2.0 ya. Dan ini antioksidan juga ya. Pineapple, resveratrol ya. Ini ada antioksidan Takara kombu fukoidan untuk natural killer cell. Nah, hampir sempurna ya. Nah, ini patennya kawan-kawan bisa baca ya. Jadi saya kasih konsep, ini baca sendiri kawan-kawan. Kalau misalnya ada medis, suruh serahkan. Kalau bisa di print, tapi konsepnya kawan-kawan untuk estimasi berapa kebutuhan. Itu tadi ya, Utsukushi. Kalau misalnya dominan tumor, dominan usus, berarti Utsukushi dominan. Oke, ya kenapa? Komplit ini. Subarasi, Utsukushi itu kalau bisa jangan dipisah ya. Jadi satu kesatuan kalau misalnya saya boleh menyarankan. Kenapa? Darahnya diperbaiki, regenerasinya diperbaiki, diperkuat. Kemudian itu SOP. Utsukushi, ususnya diperbaiki, sistem imun diperbaiki, natural killer cell ngiter-ngiter untuk mencari sel-sel yang rusak yang harus diganti supaya nggak terjadi kanker, atau ada kanker langsung dihancurkan ya, sempurna ya. Oke, safety-nya jelas ya, udah sering kita bahas bahwasanya tidak mengandung metal, tidak ini lebih ke organik, natural, halal ya, udah Badan POM juga, kemudian sudah tes ya, sudah lab, sudah teruji secara lab ya. Nah, apa saja yang sudah diuji ya? AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia, ya, hormon, bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nah, ini ya. Ingat ya, kawan-kawan yang dikhawatirkan, oh di Jepang sekarang gini-gini. Nah, dipastikan bebas dari radiasi nuklir karena memang sebelum dipasarkan, diedarkan ke kita harus diuji terkait radiasi nuklir ya. Oke. Nah, oke. Jadi setelah mendengar itu tadi, kawan-kawan, apa sih yang harus kita lakukan? Kita masuk ke main chapter ya, yaitu 4 saset 5 sempurna. Yang pertama, kawan-kawan menganalisis tadi. Kalau ada permasalahan di darah, permasalahan di sel rusak yang harus diregenerasi, berarti dominan Subarasi. Ya, tapi perlu minum Utsukushi nggak? Perlu, karena ingat, seluruh penyakit yang ada biasanya ya, sebagian besar disebabkan oleh usus yang kotor. Sehingga usus yang kotor itu bisa memperbaiki secara nggak langsung darah. Karena penyerapan usus itu nanti langsung masuk ke darah. Ya, kalau usus diperbaiki, penyerapan ke dalam darah bagus. Ya, jadi tetap berarti
Kalau misalnya ada dominan tersebut, berarti bisa minimal 4 saset ya. 4 saset itu intinya untuk pertama pasien minum itu minimal 4 saset. Ya. Kenapa 4 saset? Kenapa? Kita harus yakin, kita harus memotivasi pasien. Kenapa? Karena kalau kita baru minum, di dalam tubuh kita itu selnya tuh banyak yang rusak, banyak yang belum diganti. Kalau minum cuma 1 saset, belum apa-apa udah habis, udah terserap karena kerusakan tuh banyak yang harus diregenerasi. Nggak akan berefek, sehingga tingkat kegagalan atau tingkat keyakinan terhadap suatu produk ini itu sangat rendah. Oh, nggak ada efek nih buat saya. Oh, nggak, karena kita kurang, ya, karena memang kebutuhannya minimal 4 saset, ya. Nah, terus kemudian 5 sempurna, maksudnya apa? Kita lihat mana yang dominan. Apakah permasalahannya tadi di sel yang rusak, atau di darahnya, atau di tumor kanker, atau enggak di ususnya. Nah, itu dia. Dilihat mana yang lebih dominan. Kalau misalnya dominan, jadi proporsinya dirubah. Jadi kalau misalnya dominannya usus, ya, ususnya kotor, kemudian ada tumor, berarti utsukushi. Minimal 4. Ya, berarti 1 suba, 3 utsu. Itu minimal ya, 4 saset itu minimal ya. Bisa lebih bagus ya. Bisa lebih bagus. Ya. Terus kemudian lebih bagus lagi ya udah 5 sempurna. Tadi kan kalau misalnya minimal 4 saset tapi nggak sanggup untuk beli 5 ya, kita ambil minimalnya saja 4 saset, 1 suba, 3 utsu. Terus kemudian dia sanggup minimalnya 5, berarti 2 suba, 3 utsu gitu makanya. 5 sempurnanya itu yang triknya ya. Lebih bagus ya, itu ya. Untuk kawan-kawan memudahkan menganalisis ya. Nah, setelah kita menguasai 4 saset 5 sempurna, kawan-kawan ingat ya, pengobatan holistik ya, itu somato, psikososial. Somato apa, Dok? Somato itu tubuh, badan. Ya, badan. Nah, badan nggak cuma konsumsi 4 saset 5 sempurna, tapi badannya juga harus diperbaiki. Apa diperbaiki maksudnya? Pola hidup harus bagus ya, supaya sempurna ya. Dimotivasi, diajarkan pola hidup yang bagus, diarahkan goalnya apa, goalnya dia mau sembuh, ya sudah pola hidupnya harus diperbaiki. Nah itu tadi, diyakinkan, dikasih harapan dia mau sembuh. Kalau dia sudah mau sembuh, ada harapan, dimotivasi juga pola hidupnya harus bagus, tidurnya, olahraga, ya, stres dan sebagainya ya. Nah yang selanjutnya medis. Medis untuk awal-awal kalau pasien sakit jangan langsung ditinggal, berbahaya. Kenapa? Karena ini adalah nutrisi, sedangkan medis adalah obat. Obat itu memiliki target organ. Cepat, langsung, karena yang ditembak satu tujuan. Kalau suba utsu itu seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi kebutuhannya banyak dan butuh waktu. Ya. Kalau misalnya kita over PD, langsung lepas, tingkat kegagalan atau tingkat keefektifan, sehingga kalau misalnya ini gagal, nggak efektif, akhirnya menimbulkan kepercayaan terhadap suatu produk akan hilang, akan turun, nggak percaya, lebih bahaya lagi. Ya. Jadi dibantu perubahan perilaku, pola hidup yang baik, hindari stres, tidur yang baik, olahraga, ya, minum air putih, ya, yang itu harus benar-benar juga diperhatikan. Pengobatan nutrisi yang lain, ya nggak cuma ini saja boleh, ya, somato. Kemudian psikologis. Nah, di mana orang sakit kita tadi sempat bahas ya, sakit itu udah drop banget, motivasinya nggak ada. Jadi psikologisnya harus kita kuatkan, kita arahkan, kita pimpin dia supaya dia mau sembuh. Tujuannya harus kita perberat. Kadang orang sakit tuh nggak punya tujuan lagi, udah mau mati aja. Ya, jadi harus dirubah mindsetnya, harus kita arahkan supaya dia mau sembuh. Sehingga ada aura, ada energi positif, ada kekuatan, semangat dia mau sembuh. Ya, psikologisnya harus kawan-kawan juga pegang. Nah, kemudian sosial itu support level ya, di mana keberhasilan suatu pengobatan itu juga dipengaruhi oleh support ya, keluarga terdekat, kawan ya. Kalau misalnya kita nerangkan, memotivasi pasien, kalau bisa ada keluarganya, jangan pasiennya saja kita ngomong. Kalau bisa keluarganya yang ada hadir di situ, kita motivasi. Kita bentuk tujuannya sama-sama, kita support orang yang sakit, yang orang-orang sekitar, sehingga semangat, sehingga ada energi. Kalau misalnya lagi ngedrop ya, psikologis dari
pasien, disemangati oleh keluarga. Nah, di sini juga sama ya, di ayat sini juga sama. Kita sosial ya, family, dan saling support. Disitulah makanya kita akan kuat, karena kita menerapkan ini ya, supporting level yang bagus ya, dari pimpinan sampai ke bawah. Ya, itu ya, penting juga. Jadi 4 saset 5 sempurna, somato, psikososial, itu harus dikerjakan. Oke, sehingga apa yang harus kawan-kawan lakukan? Maju dan cintai dirimu, ya. Buang ego, belajarlah dari pengalaman orang, ambil keputusan yang tepat, jadilah leader. Ya, kalau kawan-kawan nggak menjadi leader untuk diri sendiri, kawan-kawan nggak bisa memotivasi anggota kawan-kawan di bawah kawan-kawan untuk bisa maju. Ya, kita harus bisa jadi leader. Kita ciptakan leader baru di bawah kita. Nah, sehingga energinya akan lebih baik ya. Sehingga leader ini untukmu dan orang yang kau sayang. Oke. Fabi'ai ala irobikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan. Kalian mampu, kalian sudah dapat ilmunya, tinggal kawan-kawan gerakkan. Sehingga banyak orang yang kawan-kawan bantu, banyak orang-orang yang sehat, banyak orang-orang motivasi hidupnya kembali lagi, ya, sehingga di dalam keluarga tercipta kebahagiaan baru, kebahagiaan mulai timbul kembali. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Kita lanjutkan di tanya jawab. Mas Angga, silakan. Oke, Mas Angga. Atau lanjut ya, Dok. Oh ya, silakan Mas Angga, pimpin. Oke. Pertanyaan kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Apakah produk ini antara mungkin Utsu atau mungkin Subarasi, ada yang kira-kira memungkinkan untuk orang yang mungkin lagi kena penyakit di kelompok-kelompok umur tertentu, Dok, terus konsumsi malah jadi drop? Mungkin nggak? Ada kemungkinan itu nggak, Dok? Ini saya ada Dr. Luigi ya, wah, bangga ada dokter-dokter yang lain, Dok. Izin Dok, sejawat-jawat senior-senior, terima kasih arahannya. Ya, saya izin Dok menyampaikan kalau misalnya nanti ada kurang, ada koreksi Dok, silakan Dok. Ya, kawan-kawan. Saya pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih Dr. Luigi, kirimannya sudah dapat saya bisa konsumsi. Terima kasih Dok, ilmunya juga yang bisa menambahkan ilmu saya. Jadi kawan-kawan gini ya, semakin kita sering ikut Zoom, semakin sering kita jumpa orang hebat, mindset kita juga akan berubah. Ya, jadi jangan segan ikut Zoom itu kalau misalnya kita mau jadi leader, ya, itu bukan omongan saja, ya, tapi mindset atau karakter leader itu harus keluar. Kalau karakter leader kita nggak keluar, ya nggak bisa jadi, cuma diomongan saja. Karakter leader, contoh, salah satunya kita berangkat untuk maju ikut Zoom, berangkat untuk maju ketemu orang yang di atas kita, kemudian kita sesuaikan apa passion kita, ada contoh-contoh, tinggal kita pilih leader mana yang bisa kita contoh, kita adopt, kita duplikasi. Dan itu kita dapatkan setelah kita jumpa dengan leader, dapat setelah kita Zoom. Nah itu ya, sampaikan ke kawan-kawan yang lain, kalau mau jadi leader, Bushido misalnya, bukan ranknya kawan-kawan, tapi karakternya. Kalau karakternya sudah dapat, insya Allah, ya, karakternya ini saya kutip dari Dr. Luigi ya, Dok, saya kutip ya Dok, karakternya dulu yang kawan-kawan bentuk, fighter spiritnya harus kawan-kawan bentuk, baru kawan-kawan nanti bisa, ya, gitu. Oke, jadi ini contoh ya, kalau misalnya ada usia-usia tertentu, ya, atau ada penyakit tertentu, contoh nih kan ada kanker usus ya. Nah, tadi kita lihat usus itu banyak plak ya, banyak kotoran yang di dalam usus, di dinding usus itu banyak. Setelah kita konsumsi, itu langsung mencret. Ya. Jangan menyerah, berarti sebenarnya di dalam tubuhnya itu dia rusak. Dan itu salah satu
obatnya untuk memperbaiki, untuk mencuci, untuk membersihkan. Nah, tinggal kita sesuaikan gimana caranya. Nah, ini kita bahas ya, caranya. Kalau misalnya nggak bisa minum banyak, kita bagi dosisnya. Kita bagi cara minumnya. Contoh, 1 saset nggak bisa langsung nih, mungkin setengah jam, setengah saset, kemudian mungkin 4 jam selanjutnya setengah saset lagi. Nah, sampai pada akhirnya minimal 4 saset. Itu dia. Kalau misalnya ada efek di dalam tubuh setelah konsumsi, berarti di pasien tersebut efeknya itu memang ada penyakit sebelumnya. Nah, dan di situ mungkin ada mulai ada perbaikan ya, tapi ada beberapa reaksi yang memang orang-orang tidak tahan ya, penyakit. Jadi tetap kalau misalnya ada efek samping, makanya harus didampingi dokter, obat medis juga tetap diberikan, sehingga kebutuhan terkait produk AFC ini nggak semakin banyak ya. Salah satu fungsi dari obat medis adalah menjaga supaya konsumsi AFC tidak banyak kali gitu loh. Kerusakannya ditunda dulu, memberikan waktu kepada AFC untuk meregenerasi ya. Jadi itu Mas Angga aman. Jadi tetap 4 saset ya minimal, 5 sempurna, tinggal disesuaikan. Kalau misalnya ada gejalanya, ada efeknya, jangan khawatir, tinggal diatur pola cara minumnya. Nah, cara minumnya tidak ada ketentuan ya. Semua kita cari ya, mana terbaik dari pasien masing-masing. Bisa lewat lidah, kalau sedikit ya, kalau banyak diseduh pun boleh. Kalau saya, kalau bisa memang sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena ini mudah diserap. Mungkin 15 menit sudah diserap oleh tubuh. Jadi nggak payah. Kalau setelah makan, kemungkinan kan kalau makanan dia pengosongan lambung itu 2 jam. Ya, 2 jam, kemudian kita minum utsu, kemungkinan ya mohon maaf, penyerapan juga nggak terlalu bagus ya. Tapi tetap bagus juga, tapi saya berpikirnya kita optimalkan. Ya, kita optimalkan. Dan saya minumnya sebelum makan. Dok, kalau sebelum makan mual, ya sudah nggak apa-apa, disesuaikan, dikembalikan ke pasien. Mana yang nyaman? Ya sudah setelah makan. Kalau makan tadi keterangan dokter, habis makan nggak apa-apa, bagus juga. Ini ingat, nano Dalton, langsung bisa diserap. Di bawah lidah, langsung diminum, diseduh, nggak apa-apa. Jangan khawatir, disesuaikan, dikembalikan mana yang ternyaman ya. Nggak ada ini khusus, nggak kayak obat ya. Obat ada ketentuan minumnya. Ini nutrisi ya. Terus, kalau yang nggak boleh apa dok? Nggak boleh diseduh pakai air panas karena ini protein. Hati-hati, protein itu peka terhadap panas. Ya, kalau misalnya ini rusak jadinya. Itu Mas Angga, panjang ya, maaf ya. Lanjut. Pertanyaan lanjut Mas Angga. Yes, oke. Itu ya tadi udah menjawab juga. Jadi ada yang tanya kalau untuk kayak kanker paru-paru gimana cara konsumsinya dan lain-lain. Mungkin bisa ditambahin dok, kira-kira kalau yang bisa mendukung dengan kan pasti kita ya walaupun ini bukan obat ya selama ini dibilang, cuman kan namanya orang kadang-kadang udah konsumsi Suba Utsu tuh udah kena penyakit dulu baru konsumsi, jarang banget yang menyegah gitu kan, pastilah itu. Nah pertanyaannya mungkin lebih ke arah gini, kayak kalau saya tanya untuk pola hidup sehat itu kira-kira gimana, terlalu muluk-muluk lah dok, maksudnya nggak ada orang yang kayaknya oke, saya setiap hari ini makannya sehat banget, pola hidupnya sehat, olahraga dan lain-lain apa. Itu jarang. Cuman yang saya mau tanya, mungkin ada nggak sih kayak mungkin pola hidup yang mungkin harus dihindari, yang benar-benar harus dihindari dari kehidupan kita sehari-hari aja. Yang kira-kira umum gitu loh dok. Kayak mungkin minggu lalu tuh saya ada bahas sama dokter Trevino, makan nasi setiap hari aja sebenarnya, nasi putih, itu aja bisa bikin kan serangan jantung, diabetes, dan lain-lain gitu loh. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan umum kayak gitu loh dok. Kira-kira ada nggak kalau dari versi dokter Islam ini yang bisa membuat kondisi kita semakin memburuk walaupun kita udah konsumsi produk, atau mungkin kalau kita mau mulai hidup sehat tapi nggak yang maksudnya sehatnya saklek banget gitu loh. Setiap hari saya nggak boleh makan mie instan, nggak boleh makan fast food, nggak boleh makan goreng-gorengan, harus semuanya rebus. Itu jarang yang kayak begitu pasti kan. Nah kira-kira kalau versi dokter Islam itu gimana sih? Nah, betul Mas Angga. Jadi gini, harus seimbang. Kalau misalnya kita melakukan dosa, sorenya kita tobat. Misalnya contoh nih, hari ini saya begadang, besoknya saya harus
tidur cepat, seperti itu. Ya, jadi disesuaikan. Kadang ada yang orang mau begadang, tapi langsung kembalikan. Ya, misalnya nih, makan nasinya kebanyakan, besoknya puasa, boleh. Seperti itu ya. Nah, yang nggak boleh terus-menerus, dihajar terus-menerus, itu dia. Ya, konsep pertama, kalau kita melakukan kesalahan, oke, diperbaiki langsung. Konsep yang pertama, ya, nggak perlu streng banget, nggak perlu. Yang penting melakukan salah langsung diperbaiki. Yang kedua, yang harus kita hindari, yang tadi mungkin kawan-kawan memperhatikan, itu kunci dari oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh kita adalah gula, ya, kemudian garam, kemudian polusi ya, karbon yang kita hirup, hati-hati, rokok dan sebagainya itu oksidator polusi udara. Nah, ada 3 itu aja, kawan-kawan hindari, karena ini penyebab oksidasi yang berlebihan, radikal bebas di dalam darah, perusak sel nomor 1 di dalam tubuh kita. Ya, itu aja, simple itu aja, simple like that. Jelas pola hidup ya, banyak cari tidur teratur, makan nasi sehari cuma sekepal tangan kita. Pagi kalau saya makan protein aja sama karbohidrat kompleks. Nah, nasi itu di siang, kemudian sore, malam itu sudah sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Nah, kemudian tambah susu. Nah, seperti itu bisa pola makan yang sehat. Ya, cuma yang saya kasih konsep biar nggak panjang, yaitu hindari gula, kurangi gula, kurangi garam. Kalau bisa hindari ya, kurangi gula, kurangi garam, kurangi asupan polusi yang masuk ke pernafasan kita. Karena 3 itu adalah penyebab oksidasi yang sangat berlebihan di dalam tubuh kita. Penyebab kerusakan sel. Apakah mendingan gula atau mendingan minyak, Dok? Oke. Nah, jadi ini keren. Pertanyaan keren. Jadi kan ada diet keto ya. Nah, lemak kita pastikan minyaknya bagus ya. Kalau minyaknya jelek ya udah masuk jelek juga. Anggap ini minyaknya bagus ya. Kita pilih minyak. Nah, minyak ini kalau kita serap ya udah minyak baik. Nah, dia akan berubah jadi jahat kalau terkena oksidasi. Ingat, penyebab oksidasi tadi saya nggak sebutkan minyak kan? Gula, garam, sama polusi. Ya, gula, garam, sama polusi, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang sempat dibahas kemarin. Ya, itu. Nah, kalau minyak datang, ketemu oksidasi atau gula, tambah makan nasi berminyak nih, makan berminyak, ditambah nasinya banyak banget. Nasinya, itu kan karbohidrat, glukosanya tinggi. Ya sudah, selesai. Yang nasinya itu jahat, lemaknya ikut-ikutan jahat karena ikut-ikut teroksidasi. Ya, jadi kalau makan lemak aja, nggak usah pakai gula, nggak usah minum teh manis, nggak usah banyak nasi sedikit aja. Kalau kawan-kawan makan berlemak itu dia. Itu Mas Angga. Ya. Oke, ini terus ada yang tanya menarik. Saya harus bahas, mungkin banyak yang tanya ini, walaupun mungkin teman-teman pasti ada yang kayak gimana ya, kayak mungkin nggak boleh atau gimana, cuman ini saya harus bahas ini. Ada yang tanya, kalau untuk pasien luka diabetes, apakah boleh suba dan usu ditabur di lukanya? Oke, konsepnya, kalau dokter Islami mungkin akan menjelaskan dari sisi medis, pasti. Cuman kalau saya akan menjelaskan dari sisi logiknya, sebagai orang awam, saya ini kan orang awam ya. Jadi, kita ini kan makanan, teman-teman. Satu, kita ini makanan. Anggap sama lah, yang sehat apa ya kita bilangnya. Bubur kacang hijau, contoh ya, gitu ya. Nah, terus saya ada luka, terbuka nih. Terus saya balurin bubur kacang hijau. Yang ada, ntar luka saya amit-amitnya malah jadi busuk atau apa kayak gitu. Karena ya emang bukan untuk di situ, gitu loh. Kita produk kesehatan ini, makanan kesehatan namanya aja kan udah makanan kesehatan. Jadi, emang harus konsumsi oral, emang harus konsumsi lewat mulut, masuk ke dalam tubuh. Diprosesnya seperti itu, emang bisa lewat tubuh. Tapi, nggak bisa untuk kayak mungkin dioles, ditabur, atau apa gitu mungkin penjelasan logiknya ya. Gitu ya dok, bener ya? Jadi Iya. nggak boleh dibalur. Ya, Takutnya kena penonton ntar. Betul. Kalau pembahasan medis seperti itu ya, nah, itu yang benar karena produk ini adalah nutrisi yang lewat minum ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada beberapa kasus kawan-kawan, kan ada beberapa kasus tuh di Nusa Tenggara, di mana ya?
di yang slide-nya fotonya saya pakai itu ditaburkan, ada, tapi harus diteliti ya, diteliti berdasarkan berdasarkan penelitian, karena ini memang obat nutrisinya ini dari dikonsumsi, memang ya. Saya kasih konsep lagi ya. Yang pertama setuju sama jawaban Mas Angga, kalaupun nanti ada pengalaman lebih baik ditaburkan, memang kita tanyakan orang-orang yang sudah melakukan. Kalau sudah melakukan, nanti diteliti, mungkin kita ajukan ke kantor, ke perusahaan supaya apakah memang ada efek yang membaik kalau misalnya ditabur. Nah itu ya kunci jawaban di situ saja. Nah saya kasih konsep selanjutnya terkait penyembuhan luka. Luka itu ya akan cepat sembuh atau sembuh sempurna butuh 3 hal. Ya. Yang pertama, nggak boleh ada jaringan yang rusak, debris nggak boleh. Makanya luka harus dibersihkan. Ya, kalau ada sisa-sisa kotoran, sisa-sisa jaringan yang rusak, sisa-sisa mati, lukanya akan lama sembuhnya. Ya, satu. Yang kedua, nggak boleh adanya infeksi. Ya, cara mengetahui tanda-tanda infeksi yaitu tumor, rubor, dolor, kalor, fungsiolesi. Tumor itu membesar, tumor, rubor itu kemerahan, tumor, rubor, dolor itu nyeri ya, kalor panas, ya fungsi lesi raba berkurang. Itu salah satu tanda-tanda kalau misalnya terjadi peradangan. Ya, kalau infeksi ya, yang pertama nggak boleh ada jaringan sisa, jaringan mati. Yang kedua nggak boleh infeksi, tandanya itu tadi ya ada peradangan. Yang ketiga lembab, ya nggak boleh kering, nggak boleh basah. Kalau kering dia akan melambat, kalau basah dia mudah infeksi. Jadi suasana lembab. Kalau mau cepat sembuh, pastikan suasana luka itu lembab. Kalau kering nggak akan regenerasi, susah. Reagregasi dari sel-sel untuk regenerasi nggak cepat ya. Itu. Jadi kawan-kawan bisa nambahin konsep itu. Ya, kalau mau sembuh ya udah, jangan sampai ada kotor, dibersihkan. Nggak boleh ada infeksi. Kalau infeksi ya diberi anti septik yang aman, nggak merusak. Kemudian kalau misalnya kering, dikasih lembab. Salah satunya salep, ya, salah satunya minyak, ya minyak-minyak yang bagus ya, yang sudah terbukti ya. Nah itu dia. Itu Mas Angga. Siap, terima kasih. Oke, ini kan banyak banget pertanyaan seputar penyakit yang mungkin beberapa ada yang sama gitu loh, Dok, penyebabnya ya. Mungkin bisa kita klasifikasi aja, karena biar mungkin lebih banyak yang terjawab juga sama dokter. Jadi mungkin gini Dok, mungkin ini pada nanya nih rata-rata kayak lebih ke arah takarannya, konsumsinya gimana gitu kan. Kayak misalnya saya ada gangguan di jantung nih, saya ada pasien pernah kena stroke atau mungkin saat ini ada gejala stroke dan lain-lain. Aduh ada stroke sebelah nih apa gitu. Kira-kira mungkin pertanyaannya gini, kalau untuk yang berhubungan, kira-kira gangguan kesehatan yang berhubungan dengan itu kan peredaran darah ya, sirkulasi darah, ke otak dan lain-lain gitu, dan mungkin ada yang penyumbatan dan lain-lain. Itu kita ngomong kelompok umur umum 30 sampai 60 mungkin ya. Itu kira-kira di luar dari tingkat keparahan kita bilang, konsumsi yang paling baik itu mungkin ada nggak takaran tertentu dari dokter Islami? Ya. Oke, saya baca di chat ya. Nah, menjawab pertanyaan sebelumnya Mas Angga, tadi suasana lembab membantu regenerasi kan, yang sudah ada olesnya, ya itu tadi. Mungkin kawannya udah langsung senyum kan, sensei suruh. Nah itu tadi ya, kalau misalnya ada luka, ya untuk melembabkan, kan ada 3 aspek tadi. Untuk melembabkan kan, melembabkan supaya apalagi ada nutrisi di situ ya, suba utsunya, kandungannya sama-sama seperti suba utsu. Nah mungkin ya bahkan yakin ya dari lembab saja itu untuk membantu penyembuhan, apalagi sudah ada ingredientnya subarasi utsukushi. Jadi kalau misalnya luka ditambah sensei suruh bisa jadi lebih cepat ya. Nah terus menjawab Mas Angga, ada nggak takarannya ya? Yang pertama kawan-kawan butuhkan tuh keyakinan ya, keyakinan dari orang yang kita motivasi itu dulu ya. Kenapa? Kalau nggak yakin, kawan-kawan akan susah, atau nanti putus di tengah jalan, atau nanti dia nggak berefek, kemudian dia menjelek-jelekan produk AFC ini, kan itu. Ya.
Apa yang menyebabkan hal tersebut? Satu, dosisnya kurang. Maaf saya ngomongnya dosis ya, atau konsumsinya kurang. Yang kedua, over PD, medis diberhentikan langsung. Nah, kalau medis diberhentikan, pasti booster ya, pasti kebutuhan AFC itu lebih tinggi, lebih banyak lagi, supaya memberikan efek yang dirasa ada manfaat langsung ya, yang nyata. Nah, itu dia. Jadi yang paling bagus memang medis lanjut dikombinasi, karena AFC ini penyempurna dari terapi medis ya. Terapi medis itu disempurnakan, kesembuhannya bisa sempurna oleh adanya AFC. Nah, minimal 4 saset ya. Minimal 4 saset, lebih bagus. Nah, terus untuk takarannya, nah ingat saya kasih konsep tadi ada 4 poin ya. Poin pertama, sel rusak. Kalau sel rusak berarti subarasi. Kemudian gangguan di dalam darah yang berkaitan dengan darah. Oke, tadi jantung. Penyebab sakit jantung itu kolesterol, darah. Darah berarti oksidasi berlebihan, darahnya nggak bagus, berarti darah. Kencing manis, hipertensi. Kemudian kolesterol, ya, asam urat dan sebagainya ya. Nah, atau jantung ya. Jantung, ingat, jantung itu penyumbatan pembuluh darah, berarti darah. Nah, kalau jantungnya rusak, oh jantungnya rusak, berarti harus regenerasi, berarti poin yang pertama. Nah, ini 2 ini aja udah dominan nih, darahnya nggak bagus, kemudian jantungnya udah rusak, ya. Tadi minimal 4 ya, anggap ini minimal 4. Berarti dominan subah, berarti 3 subah. Utsunya, kenapa kok perlu? Nah, ingat, seluruh penyakit berasal dari usus. Usus nggak bagus, jadi penyakit ya. Ya, jadi dibersihkan juga sehingga kualitas yang diserap darah itu nggak kotor oleh usus. Jadi usus tetap dikasih. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Sistem imun juga nambah, kemudian usus diperbaiki ya, natural killer cell-nya biar jalan-jalan, yang rusak-rusak diperbaiki. Nah, itu ya untuk kasus penyakit jantung 3 subah 1 su. Lebih bagus. Ini minimal. Kenapa? Kalau enggak ini efeknya enggak maksimal, keyakinan dari pasien tuh hilang, susah lagi motivasi, malah jelek, dikira jelek produk AFC ini ya. Untuk dosisnya bisa lebih, tinggal kawan-kawan pantau, dan kalau bisa minimal 6 bulan ya, minimal udah 6 bulan, yakin yuk 4 saset 5 sempurna, minum 6 bulan. Dah, jangan ada tawar-menawar, diyakinkan pasien supaya ini mau, yakin yuk sama-sama. Saya pandu, saya pantau, gitu. Kalau nggak yakin, repot. Nah, makanya harus ada social support. Kawan-kawan motivasinya jangan sendirian, ada keluarga-keluarganya. Bu, yakin ini bantu tuh. Nah, sehingga ada beberapa leader tuh, kemarin cerita saya, bahkan sampai patungan, ada keluarga-keluarganya mensupport, beli diamond misalnya. Oh, beli diamond misalnya. Support, supaya memastikan cukup konsumsi nutrisinya, sehingga bisa memastikan pemulihan lebih cepat. Itu Mas Angga. Oke, jadi sebenarnya lebih ke arah berlaku kelipatan gitu lah ya dok. Maksudnya 3:1, tergantung tingkatnya gimana kita yang tahu. Kalau emang mungkin butuh lebih ya mungkin bisa 6:2 gitu kan, kira-kira gitu ya dok. Oke. Next-nya ada yang tanya. Nah ini juga sering banget ditanya. Kalau untuk, kan itu yang tadi kita bilang kan ada emang gangguan kesehatan. Tapi kayak misalkan untuk kayak saraf kejepit dan lain-lain gitu dok. Oke, kita bahas saraf terjepit. Langsung konsep saraf terjepit berarti kebutuhan kondroitin dan lain sebagainya. Jadi sel di dalam tulang juga rusak, ya, atau di bantalan rusak saraf ya. Nah, jadi kalau ini kan konsepnya rusak di dalam saraf, saraf rusak. Penyebabnya nanti kita bahas banyak ya, tapi kalau bisa dilihat juga penyebabnya apa. Tapi kita fokuskan kerusakan di saraf terjepit ya, baik leher, pinggang, punggung ya. Nah, saraf terjepit terjadi kerusakan ya. Terjadi kerusakan. Ingat tadi ada kandungan-kandungan untuk memperbaiki bantalan tulang belakang ya, kondroitin, elastin, kemudian yang lain-lain itu asam hyaluronat ya, itu untuk menutrisi bantalan ya. Nah, bantalan tulang belakang ini itu sangat peka terhadap cairan. Jadi cairan juga harus dipenuhi. Kawan-kawan kurang minum sakit pinggang tuh. Kenapa?
tulang belakang itu, bantalan tulang belakang itu sangat peka terhadap dehidrasi. Kalau dehidrasi dia keras, sakit. Nah, jadi minum, ya. Konsumsinya berarti ini rusaknya adalah kerusakan, berarti subahnya banyakin 3. Kemudian utsunya 1 karena penyakit dari usus harus kita perbaiki. Kalau pertama-tama itu pastikan minum utsu karena ususnya pasti kotor dah. Saya pun kotor ususnya, makanya saya minum utsu. Nah, terus ingat, ini nggak instan, walaupun ada efek anti nyeri ya, tapi tidak seinstan medis. Di awal kombinasi dengan medis, boleh tambahin anti nyeri supaya ini regenerasinya cukup, udah enak, udah bagus, medisnya berkurang. Ingat, tulang muskuloskeletal ya, itu ada jaringan, maksudnya bentuk-bentuk ya, yang memang harus dilatih ya. Ini tangan saya berbentuk seperti ini ya, ada sikunya, ada fungsinya. Kenapa bentuknya segitiga, bentuknya kotak, supaya bergerak. Nah, jadi kalau misalnya kita menggerakkan rutin, bagus ya, kayak bahasanya fisioterapi ya. Kalau kita olahraga, fisioterapi, di situ juga akan memperbaiki atau kesempurnaan. Selnya diregenerasi, kemudian fungsinya membaik ya nanti ya. Kalau misalnya kita gerakkan, yang ada posisi-posisi, bisa juga kembali lagi ke posisi semula ya, bisa ya, tapi memang butuh waktu ya. Jadi medis iya, fisioterapi iya, pola hidup misalnya salah satunya minum air putih banyak iya, untuk subbarasi utsukushi 3 saset suba, 1 utsu minimal. Oke Mas Angga itu. Oke. Kembalian sampai sekarang kok masih inden ya. Utsukushi kok sudah nggak inden kok. Udah saya matiin inden. Tapi bukan itu topiknya hari ini. Kita hari ini topiknya bahas tentang pengetahuan tentang produk. Oke. Ini bagus banget dok. Ada yang tanya. Judulnya kan 4 saset 5 sempurna dok. Kira-kira adakah waktu tertentu untuk pasien bisa mengurangi konsumsi produk kita gitu loh dok? Kayak misalkan contoh mungkin saya pernah kena stroke gitu kan. Pasca stroke saya konsumsi misalkan tadinya let's say kita bilang 12 saset subbarasi, mungkin 4 saset utsukushi kita bilang. Terus adakah di titik tertentu saya udah mulai bisa mengurangi karena kan ya kita kita sama-sama tahu lah, maksudnya produknya kan nggak murah ya dok ya, maksudnya ini produk kita ini lumayan mahal untuk beberapa orang tertentu. Kira-kira ada nggak sih waktu pas untuk dikurangi atau dan lain-lainnya? Dan pertanyaannya mungkin, apakah saya hanya harus kurangin atau saya harus berhenti gitu loh dok? Oke, terima kasih Mas Angga ya. Terapi awal kawan-kawan pastikan kita dosis yang ke asupan yang cukup itu minimal 6 bulan minimal ya, jangan sampai kurang dari 6 bulan juga karena penyembuhannya itu kan regenerasi tumbuh di nutrisi kalau misalnya kurang dia melambat bisa turun. Nah, karena kemungkinan penyakit yang ada dia melawan terus ya, jadi kita optimalkan supaya regenerasinya sempurna. Kayak ibaratnya pohon, ibaratnya nanam tanaman, dia sudah jadi pohonnya akan kuat. Nah, 1 ya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan memang kita evaluasi ya. Makanya kawan-kawan kalau bisa jangan lepas dari medis dulu ya, karena di medis ada indikator-indikator keberhasilan terhadap pengobatan. Bisa dari lab, bisa dari gejala, bisa dari apa. Sehingga kalau misalnya ada perbaikan, nah disitulah mungkin kita turunkan pelan-pelan. Nah, kalau udah pelan-pelan udah sembuh, mungkin kita maintenance saja. Maintenance mungkin kalau udah 4 saset 5 sempurna itu kan kalau pengobatan mungkin udah bagus banget. Mungkin sehari 2 saset bisa juga. Ya karena pada dasarnya tubuh kita itu kan akan mati, selnya akan mati ya, dan harus diregenerasi. Jadi saran sih tetap minum, tapi dosisnya bisa dikurangi. Ya, kalau misalnya kita merasa bagus banget, nggak ada yang sakit, ya sepasang, suba 1, utsu 1. Kalau kita benar-benar yakin ya. Itu Mas Angga.
Oke, ini udah mau jam 5, kita masuk beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya. Satu pertanyaan lagi Mas Angga, kebetulan jam 5 ada pasien, izin maaf. Ya. Ya maaf ya. Oke. Maaf ya. Gak apa-apa, kalau misalkan ada alasannya ada pasien menunggu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain juga yang lainnya juga kan teman-teman. Nggak bisa marah loh, dosa loh kalau marah itu pasien nungguin loh, kenapa-napa loh. Oke, saya cari pertanyaan yang kira-kira bisa menjawab rata-rata pertanyaannya deh ya. Jadi biar nggak satu doang. Nah ini pasien. Kalau untuk, oke, ini aja deh, ini juga bagus. Pertanyaannya gini dok, sebenarnya simple. Ini kan produk kita bisa untuk semua umur, semua kalangan umur ya, mau yang tua, muda, dan lain-lain ya dok ya. Nah, mungkin pertanyaannya gini, apakah ada ketentuan untuk konsumsi? Mungkin ketentuannya itu kayak misalkan saya udah umur 70-an nih, saya mau konsumsi, ada ketentuannya nggak? Misalkan harus lebih sedikit dibandingin yang masih muda, atau harus lebih banyak dibandingin yang masih muda. Dan apabila saya masih anak muda, atau mungkin bahkan anak kecil, konsumsinya apakah sama harus kayak orang yang umur 50-an atau 70-an gitu loh dok? Ada perbedaan di umur nggak dok? Yang sejauh saya pengalaman dan sejauh yang saya baca, itu tidak ada pengaruhnya ya. Karena kalau misalnya kita normal, kita bagus, kita sehat, ya itu lebih ke menjaga ya, menjaga, mengoptimalkan sistem imun, mengoptimalkan regenerasi sel yang ada, kemudian kualitas dari darah juga bisa dimantapkan, oksidasi bisa dicegah dengan antioksidan. Jadi kerusakan sel itu nggak terjadi. Nah itu kalau maintenance. Nah yang 4 saset 5 sempurna saya konsepkan itu konsep minimal 4 saset terutama pada orang-orang yang sakit. Kalau misalnya orang tua nggak sakit, ya mungkin ya bisa menjaga. Tapi di awal, bulan-bulan pertama saya sarankan 4 saset dulu. Karena kita mengejar kerusakan-kerusakan yang dulu mungkin kita nggak ternutrisi dengan baik. Nah setelah mungkin 1 bulan, 2 bulan, kalau misalnya kita nggak sakit dan kita merasa sehat, mungkin bisa dikurangi. Jadi seperti itu. Dan bahkan ini ada kasus mungkin bayi aduh lupa saya yang di video kita juga yang ada bayi dengan penyakit katup jantung ya. Nah udah kemana-mana dan alhamdulillah mengkonsumsi ini bayi loh ya. Itu pun mengkonsumsi malah jadi keajaiban ya, perbaikan yang luar biasa. Nah itu ya, bayi bisa minum. Itu Mas Angga. Aman, kalau menurut saya aman. Kalau misalnya ada pengalaman Mas Angga, boleh di-share, saya mungkin dapat insight baru, Mas Angga, silakan. Saya sih sebenarnya pengalamannya pertanyaan selanjutnya dok, sorry dok, satu lagi ya dok, terakhir ini juga kebetulan ada dari saya juga mau nanya sebenarnya. Boleh. Dan ini mungkin mewakili Niko juga mau nanya ya. Jadi pertanyaannya gini, ada yang tanya menarik banget. Jadi dia tanya, dok, ada hukumnya nggak sih konsumsi produk expired? Oh, baik. Oke, itu juga pertanyaan saya karena saya selama ini, saya, Niko, even Pak Ernest, even Bu Helen, segala macam kayak gitu, kita konsumsinya expired terus. Saya aja masih konsumsi Utsu, expired Agustus. Subarasi expired September, tuh masih saya semua konsumsi juga gitu loh. Dan saya sampai hari ini kan, ya masih ada aja, ini teman-teman masih dengar suara saya, ini enggak gitu loh, masih belum kenapa-napa gitu kan. Tapi yang saya mau tanya, saya udah tanya ke beberapa dokter, salah satunya mungkin ada dokter-dokter lain lah gitu kan. Ada hukumnya nggak? Apakah mungkin ada bahayanya atau nggak ada bahaya karena ini kita produk organik ya kan, tanpa pengawet gitu loh. Apa mungkin simpannya harus benar biar kita bisa tetap konsumsi mungkin sampai beberapa jangka waktu ke depan, dan mungkin nanti sekalian boleh ditambahin maksimal menurut dokter Islami berapa lama masih boleh dikonsumsi? Silakan, logik dalam medis ya yang pernah saya pelajari, kemudian sama orang-orang apotik ya. Kebetulan saya di manajemen dari rumah sakit juga. Kami batas aman itu 6 bulan setelah ED itu masih bisa dikonsumsi ya. Jadi ED ini gini loh. ED ini maksudnya apa? Di Indonesia terjadi penurunan istilah
istilahnya jadi menjelek, kalau bahasa Indonesianya itu peorasi ya, peorasi. Nah, jadi ED ini maksudnya garansi atau jaminan kualitas yang sama saat diproduksi itu tidak terjamin. Bukan berarti dia turun, bukan berarti dia jelek, tapi jaminannya udah nggak ada. Nah, itu dia. Nah, bisa berkurang 5%, bahkan bisa tidak berkurang. Nah, itu kunci pertama ya. Pertama, ED itu istilahnya tidak ada jaminan, bukan membayarkan, tidak ada jaminan kualitas yang disampaikan di awal, fungsinya apanya itu sama seperti produksi di awal. Itu satu ya. Yang kedua, kalaupun ini ED-nya sudah ED, kita di apotik yang saya pernah dengar, itu mereka pabrik-pabrik obat memang 6 bulan dipercepat. 6 bulan dipercepat. Jadi ada 6 bulan lagi kualitasnya sama. Nah itu ya poin kedua. Poin ketiga, nah di sini kalau yang saya dengar dari Pak Niko dan lain sebagainya, karena BP POM membatasi ED-nya lebih terbatas. Ya, harusnya 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, dikasihnya cuma 2 tahun gitu tuh. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, memang kita memang pertanyakan regulasi dari BP POM tersebut. Ya, tapi tetap kita sampaikan yang jelas. Mending kita sampaikan A, B, C, D, E semua sehingga enak penyampaiannya. Nah, yang terakhir yang sempat disinggung dari Mas Angga tadi, solusinya gimana dok? Betul, cara penyimpanan kita ya harus bagus ya. Jangan sampai ini kan protein ini peka terhadap panas ya. Kalau misalnya panas sekali ya, kalau masih masuk di dalam kardus sih masih oke ya, masih dalam itu karena ada lapisan, kemudian di dalamnya masih ada. Tapi kalau kita ngeletaknya, oh ini karena ED sembarangan kita letakkan di atas kulkas yang panas gitu kan, di mana letak yang atau langsung kena cahaya langsung yang panas, atau di dalam mobil ya, di dalam mobil kita tinggal di luar, nggak di parkiran yang ada atapnya, panas di dalam, ya rusak. Bukan karena ED-nya, karena penyimpanan kita yang rusak, penyimpanan kita yang nggak tepat. Itu ya kita jaga karena peka terhadap suhu. Jadi suhu juga bisa mempengaruhi, sinar matahari langsung juga bisa mempengaruhi ya. Jadi letakkan pada tempat yang baik sehingga kualitasnya nggak turun. Walaupun sudah ED ya. Nah, kan itu Mas Angga. Oke, saya mau tambahin sedikit ya, mumpung topiknya lagi ini. Jadi kan gini teman-teman, Utsukushi Gold ini sekarang kan udah ready ya, untuk sementara ini udah ready, udah nggak ada inden. Jadi kalau beli sekarang ya dapat sekarang. Cuman teman-teman bisa lihat, jadi di produk Utsukushi itu tadinya mungkin kalau yang perhatiin ya, misalkan kayak kita bilang Utsukushi Gold deh, kita apple to apple ya. Utsukushi Gold yang batch sebelum ini expired-nya itu 1 tahun ke depan. Expired-nya itu entah di 2024 atau 2025 gitu ya. Itu 1 tahun lah hitungannya, karena kan sebenarnya produksinya di kapan, jadi expired sampai kapan. Cuman kalau yang sekarang teman-teman bisa lihat nanti kalau yang udah dapat tuh expired jadi 3 tahun, dan sedangkan ingredientnya sama, semuanya sama, BPOM kita jelas dan lain-lain. Itu kenapa ya? Karena sebenarnya kita itu hanya regulasi aja teman-teman. Jadi teman-teman nih nggak usah takut kayak, wah ini tulisannya konsumsinya September 2023, sedangkan sekarang udah Oktober, udah mau November nih malah nih. Terus saya kalau minum mati kayak gitu kan rata-rata pasti kan. Jadi jangan takut karena ini hanya regulasi teman-teman, hanya pencatatan expired date yang ada di produk. Karena kita nggak bisa pakai best before. Kalau best before itu mungkin lebih fleksibel karena best before. Oke, best before artinya kalau saya konsumsi sebelum tanggalnya, oke, tapi saya konsumsi setelahnya, ya nggak masalah juga. Cuman mungkin nanti ada yang kayak ngegumpal atau apa. Padahal sebenarnya konsumsi ya nggak kenapa-napa juga gitu loh. Tapi itu, jadi yang saya mau tekanin itu. Jadi sekarang kita produk ini jadi 3 tahun expired-nya. Yang dimana isinya sama, ingredientnya sama, bahan aktifnya sama. Nggak ada tambah-tambah pengawet karena kita nggak boleh. Dari Jepang, beberapa pasti udah ada yang ke Jepang, udah lihat pabriknya. Emang kita anti banget
kimia, bahan pengawet dan lain-lain gitu loh teman-teman. Jadi kira-kira itu penjelasannya dan itu bukti nyatanya. Jadi 3 tahun itu karena hanya regulasi dari pemerintah, gitu Betul, kan. betul, Mas Angga. Ini saya minum ya. ED-nya yang tertulis 08 tanggal 26 bulan 8 ya. Sama saya minum, kawan-kawan, saya minum. Nah, Ya. Nah, satu, memang itu tadi memang regulasi ya. Regulasi itu memang pada sempat dulu diskusi sama Pak Niko, memang itu karena ngurus perizinan BP POM itu langsung dibatasi, benar. Dan saya mendapatkan statement itu sama seperti Mas Angga ya. Jadi insya Allah ya, ini saya buktikan ya, saya minum. oh teman-teman lihat dokter Islami minum. Padahal habis ini ada pasien. Kalau misalkan kenapa-napa kan mabok ya. Nanti ada pasien, ketemu pasien mabuk kan nggak benar juga. Ya ini beliau minum ya karena emang udah yakin aja. Itu yang tadi saya suka juga pernyataannya. Yang penting yakin, ya kan. Jadi kalau emang yakin yang nggak kenapa-napa dan kebetulan ya kita emang juga makanan itu yang nggak kenapa-napa juga gitu loh. Maksudnya bukan yang kayak obat dan lain-lain gitu. Nggak akan bikin mulut teman-teman berbusa gitu loh kalau minum yang udah expired atau apa gitu loh. Kira-kira begitu. Oke, jadi teman-teman, sorry untuk pertanyaan lagi-lagi yang tidak terjawab karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam Zoom. Terima kasih untuk Dokter Islami juga untuk sharing-nya hari ini dan jawaban-jawabannya. Semua yang mungkin sangat membantu untuk teman-teman semua. Dan itu aja mungkin. Sampai jumpa di acara berikutnya itu di hari Senin. Senin ini ada Ernesta yang akan bawain training, jadi jangan sampai nggak hadir. Langsung aja masuk ke Zoom link yang sama untuk hari Senin, jamnya juga sama. Nanti ada ketemu saya juga yang akan bawain. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi dokter untuk Terima kasih, waktunya. terima kasih semuanya, AFC Lab Science semua ya. Semangat jadi leader semua ya, untuk diri sendiri, untuk timnya harus jadi leader ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore.